langsung. Ini di sini sudah ada adonannya yang aku autolisis. Mari aku jelaskan. Ini adalah timing bar dengan teknik autolisis. Ya kakak sayangnya. Jadi kalau kakak mau jualan timing bar, pakailah teknik autolisis ini. Kenapa? Karena kakak bisa hemat waktu sama hemat mixer. Mixernya nanti nggak rusak. Di sini yang aku autolisis kemarin apa aja semalam ya? Semalam atau tadi pagi kakak sayangnya bisa. Yang penting minimal 5 jam. Minimal 5 jam ya. Yang sudah aku autolisis di dalam ini adalah terigu protein tinggi, susu cair, kental manis, dan gula pasir. Ya kakak sayangnya. Jadi bahan yang di dalam ini adalah susu cair, kental manis, gula pasir, dan terigu protein tinggi. Tidak ada telur ya, karena ini timing bar. Kita aduk pakai spatula aja. Diamkan di suhu ruang, jangan di kulkas, karena mau numbuhin gluten. Kita mau menumbuhkan gluten, jadi bukan diamkan di kulkas. Kakak lagi nggak bikin polis, lagi nggak bikin starter, kakak sayangnya. Ini autolisis, simpan di suhu ruang. Oke, ini yang pertama. Udah nangkep belum? Kalau udah nangkep aku lanjut. Udah nangkep belum? Gula pasir ya, gula pasir yang pasang. Mau pakai gula pasir boleh nggak, Cep? Boleh. Sudah ya, udah nangkep ya, next ya. Oke, kalau nggak ulangi sekali lagi aja, sekali lagi aku ulangin ya. Di sini apa sih? Ini timing bar, ya, karena timing bar ini mau warnanya putih, tidak ada pemakaian telur. Oke, ini terigu protein tinggi, ya, terus susu cair UHT full cream, lalu ada kental manis dan ada gula pasir, ya. Jadi ini sudah aku aduk pakai spatula, kita diamkan dia minimal 5 jam. Oke, nah, yang tidak dimasukin itu apa? Ragi instan belum kita masukin, mentega tawar belum kita masukin, garam juga belum kita masukin. Jadi 3 bahan ini yang belum dimasukin. Setelah kakak diamkan dia minimal 5 jam, baru nanti kita masukin 3 bahan ini. Nangkep ya? Ini adalah teknik autolisis. Ya, kiriman sudah diterima. Terima kasih Kakak Harun. Oke, maksimalnya bisa tahan autolisis itu maksimalnya bisa di 10 sampai 11 jam. Nah, lanjut. Oke, ini aku akan bikin ya raginya. Setelah kita diamkan 5 jam, kita cek ya. Yuk aku kasih lihat ke kakak untuk ceknya glutennya itu udah bagus atau belum. Aku kasih lihat ke kakak. Sediakan minyak ya, karena ini dia akan lengket. Ini lengket banget adonannya. Sediakan minyak. Balur di tangannya kakak. Aku menggunakan sarung tangan juga sama ya. Kita balur minyak karena dia kalau kakak lengket. Kita balut ya pakai minyak seperti ini. Lalu kita stretchingin. Nah, tuh, lihat. Bagus nggak? Cakep nggak kakak? Glutennya tuh, udah tumbuh sempurna. Ya, dia udah kayak kalis banget kan? Cakep ya? Nah, ini artinya glutennya udah tumbuh sempurna. Oke, ini timing ban. Yuk, yang dari kemarin mau bikin timing ban yuk, merapat. Ya, ini timing bannya. Ini aku pakai teknik autolisis. Ya, ini cuma diaduk pakai spatula. Aku nggak pakai mixer ngaduknya. Terigu protein tinggi, susu cair, kental manis dan gula pasir aduk pakai spatula, diamkan minimal 5 jam. Cek. Ya, cara ceknya gini, ditarik aja stretchingin. Nah, kalau dia udah lentur seperti ini, udah kalis kayak gini, ya kakak sayangnya, ini artinya sudah, glutennya udah bagus. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah bisa proses. Pulang, Cek. Ayo, sabar tuh katanya nanti diulang. Jangan diulang dulu. Sabar ya. Yuk, aku sekarang bikin lagi ya. Lagi ya. Nanti ya. Allah, mau bikin raginya. Nah, aku akan bikin ragi, aku pakai fermipan ya. Nah, bikin raginya. Raginya ini, karena dia kan berbutir, aku akan jadiin dia pasta. Ya, bikin timing ban yang pakai teknik autolisis. Berapa lama aja diamkannya? Minimal 5 jam, Oke. Nggak jadi nanti timing bannya kalau diulang terus, kata saya. Donat bisa autolisis, pizza bisa, roti bisa, semua roti bisa. Nah, kita timbang ya, karena kita akan menjadikan si ragi ini menjadi pasta. Kita timbang dia, berapa yang ya? 4 gram bukan? Raginya. Lupa, Davi. 4 gram ya. Kita timbang dia 4 gram. Nah, sudah aku timbang ya, 4 gram ya. Berapa, Neng? Untuk apa? Ini udah, biar langsung aja, nggak apa-apa. Ini, sorry. Oke, ini lagi ya, raginya 4 gram ya, kakak saya. Lalu ini airnya suhu ruang ya, kakak sayangnya nggak bisa di kulkasnya, nggak bisa autolisis itu suhu ruang aja, mau nungguin gluten kak, bukan mau nungguin es ya. Dikit lagi, kasih air ya, airnya air biasa, air suhu ruang. Yuk kasih aja, ini air biasa, air suhu ruang. Ya mau air jam-jam juga boleh. Udah kakak yang habis pulang lagi pakai air zam-zam. Nah udah kasih air, kita aduk aja, membentuk supaya dia menjadi pasta ya, kita aduk aja ya kak. Cek airnya seberapa? Airnya mau 2 sendok makan, ya 1 sendok makan juga nggak apa-apa, karena kita cuma mau jadiin pasta, jadi nggak usah pusing sama takaran airnya. Nah, kayak saya ini saya nggak takarin ya. Oh, ini salam dari Bangka ya, Keke. Salam dari Bangka, Kak Kabar. Pakai susu dingin boleh, Keke? Pakai susu dingin, aku pakai susu dingin nggak ada masalah. Susunya dari kulkas ya, kental manisnya dari kulkas nggak ada masalah. Tapi kan nggak ada telur ya, beda ya kalau roti gulung abang ada telurnya. Nah ini kita aduk aja dia sampai dia menjadi pasta kakak ya. Campur air ya, airnya air suhu ruang aja kakak ya, nggak perlu air dingin. Karena nggak banyak pakai airnya. Nah tuh kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, sampai jadi pasta kayak gini ya. Nah, sampai jadi pasta aja kayak gini, oke? Sama roti gulung abang juga sama ya. Autolisis pakai susu berapa? Sesuaikan nanti yang di resep kita ya. Sesuai di resep aja, nanti di resepnya kakak nanti bisa screenshot ya. Aku lupa inget soalnya orangnya. Tadi aja lagi aku nanya ke Neng, berapa gram ya, lupa aku. Nah, Buat apa kita lagi mau buat timing ban kakak ya, ini. Nah dia setelah jadi pasta kayak gini, lalu kita tuang dia ke adonannya. Minta mixernya. Kita masukkan ke adonan timing ban kita, oke? Nah, tuh ada yang kasih tahu susunya itu 200 sampai 210. Kalau pakai teknik autolisis aku pakai dia 210 aja, 210 langsung. Gak usah takut ya. Nanti pelembekan ceng enggak. Lembut dia nanti jadinya. Ya ini timing ban roti susu Thailand yang dari kemarin minta yuk merapat dulu yuk. Ini kakak buat jual, ini enak banget ya. Ini kakak buat jual enak. Kenapa? Karena aku udah sering makan yang original Thailandnya. Karena aku sering ke Thailand kakak sayangnya. Dan menurut saya ini tuh udah kayak 99% mirip banget sama yang di Thailand punya kakak. Nah, untuk isiannya nanti kita bikinnya pakai whipping cream ya. Ini udah bersih. Dulu viral aja di Bangka. Iya, viral ini. Bikin aja sendiri, nggak usah beli. Bikin sendiri, kalau nggak kakak bisa jual. Jual aja per cup kecil, kalau nggak, kalau misalnya supaya lebih kejual. Kalau misalnya per boxnya kan mahal tuh 70.000 kalau saya jualnya kan. Kalau kakak bisa jual cup kecil aja kak. Nah,
Setelah kita kasih apa namanya ini raginya kakak ya, aku akan tutupin bagian raginya ini supaya nanti dia di dalam, di bagian dalam dia. Nah, Bol ukuran berapa sih? ini aku beli bolnya di IKEA 20 cm deh kak, ini 20 cm. Nah, jangan lupa siapkan garamnya, siapkan mentega tawar ya, unsalted butter mentega tawar, bukan mentega putih ya, bukan shortening ya, ini mentega tawar dan garam. Nanti kita masukinnya, kita masukin ragi dulu. Setelah masukin raginya kita mixer ya, pakai yang spiral. Kalau pakai hand mixer seperti ini pakai yang spiral ya kakak ya. Yuk kita mixer mulai ya, aku pakai speed rendah aja. Saya pakai speed rendah ya. Mentega tawar mereka kan pakainya Anchor kakak. Mentega tawarnya kita pakainya mereknya Anchor, tulisannya Ancor. Kalau pakai Anchor aja. Kalau pakai Blueband warnanya nggak putih, warnanya akan kuning. Karena ini targetnya mau warnanya putih, pakailah mentega tawar ya kak ya. Nah, Oke kakak Ayu Abdullah ya. kakak Ayu Abdullah, guys, kakak Ayu Abdullah. Aku udah kasih tahu nanti kakak Ayu Abdullah ya. Terima kasih ya. Kita mixer dia ini ya. Nah, udah tuh, ini udah. Oke, lalu kita masukkan mentega. Jadi mixer raginya paling 1 menit lah, 30 detik 1 menit itu udah cukup. Ini aku pakai mixernya yang Signora, pakai speed 1 aja udah cukup ya. Aku pakai yang Signora kakak. Lalu kita masukkan ya mentega tawarnya ini. Masukin aja mentega tawarnya dan masukin juga garam. Setelah kita masukkan mentega tawar, kita masukkan garam. Terus jangan lupa tutup. Lalu gabung bikin apa kita lagi buat tiny ban kakak? Tiny ban. Resepnya yang biasa sama otomatis beda ya? Sama persis ini tuh, nih, aku pakai resepnya yang ini, sama persis, yang biasa ya. Nah, teknik autolisis itu cuma yang itu tadi, terigu, kental manis, susu cair UHT-nya, yang full cream, sama gula pasirnya kakak aduk rata aja pakai spatula, diamkan dia minimal 5 jam. Nah, setelah 5 jam baru masukin lagi, jadi pasta raginya ya, lalu kakak mixer sebentar, masukin mentega dan garam. Sesimpel itu autolisis ya, diangkat adonannya minimal 5 jam itu di suhu ruang ya, bukan di kulkas. Yuk kita timbang garamnya, aku akan timbang garamnya kakak sayang ya. Kita pakai garamnya 3 gram ya, garamnya kita pakainya berapa nih? 3 gram kan ya? Ya 3 gram, oke. Cici, makasih ya roti abonnya ya sudah sampai enak Terima banget. kasih siapa? Kakak Veronica, terima kasih sudah order. Yuk kakak yang lain yang order bisa banget ya. Kakak yang order bisa banget ya. 3 gram ya, sudah 3 gram garamnya. Tutup. Lalu kita mixer. Kental manisnya kita pakai Indomilk ya kakak ya. Oh iya, kental manisnya aku pakai Indomie. Oh iya, kakak-kakak yang mau order ya roti gulung abon kita langsung lewat aja ke sini Lutfi diganti Yang mau order roti gulung abon. Mixer kita rendah aja aku pakainya. Kenapa pakai autolisis? Ya kan kakak-kakaknya pada minta autolisis karena kakak bilang mixernya cepat jebol. Jadi autolisis ini membuat kakak bikin roti itu nggak perlu mixer lama-lama kakak sayang. Ya tujuannya itu biar dia tetap lembut, enak, tapi nggak perlu pakai mixer lama. Menteganya aku turunkan ya ke bawah. Telurnya dimasukkan kapan Cek? Nggak ada telur, nggak pakai telur. Kan aku udah bilang dari awal, tadi nggak ada telur ya. Tapi ini enak banget, lembut. Kakak Minta yang penasaran, order aja kakak. Ganti nol, tambah nol, tapi ini Karena tadi warnanya putih ya, jadi kita nggak pakai telur. Tapi kakak lihat deh, banyak yang salah kaprah dikirain tiny ban ini dikukus, padahal di oven. Gara-gara warnanya putih. berapa harga di pantai di 70.000 per packnya ya kakak ya? 70.000 per pack kak, sama kak di Thailand juga harganya segitu loh. Nah ini nggak perlu just tip, nggak perlu just tip kakak sayang kalau ini. Just tip ke Thailand, kan harganya sama. Kalau just tip 70.000, bukan lebih harganya. Ayo kakak. Biar kita live selalu di depan kakaknya. Ini seberapa menit Cek? Berapa lama menteganya ini? Di mixer Berapa lama menteganya? 4 menit ya, kurang lebih 4 menit ya. Ini aku nggak pakai timer kakak sayang, aku lupa pakai timer. Kirim ke Bali nggak bisa, kalau tiny ban nggak bisa ke Bali ke kalian. Nah kalau roti gulung abon bisa nggak yang ke Bali? Bospek ya. Kalau kalian kalau misalnya roti gulung abon ada bospek yang sehari sampai bisa tuh. Mau nggak? Kalian bisa lewat sini Lutfi diganti nol. Aku mixernya kurang lebih 4 menit ya. Aku pasang timer lupa. Nggak lama ini sebentar aja. Ini juga udah kalis ya. Kita cuma mau dia kalis. Satu resep ini bisa dapat 3 box ya kakak ya. Dapat 3 box. Nanti aku kasih lihat boxnya. Kita akan proofing dia nanti ke boxnya langsung. Nah tapi ini proofing awal setengah jam ya. Bisa, bisa. Kalau mau pakai box, mau pakai goyang bisa banget, gak ada masalah ya, kakak sayang ya. Ini, tuh, udah cantik banget ya. Nih, tuh, cepet kan? Pakai mixernya nggak usah lama, cepet udah kalis elastis dia. Kalian. Lah, nalo. Hah? Ada gerung-gerung mana? Iya, ada itu. Iya. Kurang kuat kali ya? Iya, kurang matang. Oke ya. Iya, ini lagi. Tiny ban, bukan roti gulung ini tiny ban. Nah ini udah cukup ya. Nah udah cukup ya. Kurang lebih 4 menit aja kelamaan kak. Karena ini cepet banget kalis elastisnya dia. Kasih minyak ya, kasih minyak supaya nggak lengket karena adonan ini agak lengket ya adonannya. Lembut soalnya. Ini super lembut. Kita bersihin.
Nanti hasil atasnya coklat nggak putih, tetap putih. Makanya ini kakak juga harus menguasai ovennya kakak ya. Ini ovennya itu nggak boleh lama ya, suhunya bisa agak tinggi tapi nggak boleh lama. Jadi dia cepat matangnya. Warnanya tapi tetap putih, bukan coklat. Aku kasih lihat ya, nih, yuk tarik. Tuh, lembut nggak? Tuh, lembut banget ya, kelihatan nggak? Tuh, lentur banget ya. Tuh, sobek karena terlalu ekstrim. Nah, kelihatan ya? Ini dia udah ya, nih kakak ya, ini udah tuh ya. Udah sangat cantik, kalis elastis, sempurna ya. Roti abon harganya berapa? Roti abonnya harganya 90.000 kakak sayang. Kakak kalau mau wewang aja kakak. Kakak Prasnawati ya, kakak Prasnawati. Wewang aja kesini, lucu diganti nol kakak sayang. Ya, tapi untuk hari ini habis, kakak bisa ikut ke besok ya. Kalau teknik ini pakai telur bisa nggak? Ini time bar, nggak ada telur. Kalau misalnya roti gulung abon kita pakai telur. Roti gulung abon itu 2 kuning telur yang kita pakai teknik otomatis juga. Kalau yang time bar ini nggak pakai telur kakak. Kirimnya dari Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Ya mau resep ya cewek boleh, mau jual di Bangka kayak roti biasa di coklat atasnya boleh. Boleh, nanti dikasih resepnya, screenshot aja nanti. Sabar ya, bantu tap, bantu Absen Love Orange. Yuk, Absen Love Orange-nya sama yang belum follow dulu yuk. Nah, ini udah selesai, kita akan pindahkan, kita transfer dia, kakak sayang ya. Lalu kita akan proofing. Proofingnya setengah jam. Oh, nggak ada lagi ya siumatnya. Hah? Nggak usah deh, nggak apa-apa deh sini, nggak ada lagi, semua dipakai semua. Tiga-tiganya. Bawang yang itu mana buncor ya? Bawang itu yang bening. Udah dipakai. Tiga-tiganya dipakai. Yang ini buncor, kalau minta tolong buncor, sorry. Ini dulu buncor, minta tolong cuci dulu. Ini 1, 2, 3. Kakak suka juga aku mau ke IKEA beli mangkok putih. Kita akan proofing dia setengah jam ya, kakak sayangnya. Sambil nunggu proofing dia setengah jam, 30 menit, aku akan lanjut ke roti gulung abon. Pemula biar tidak gagal bikin donat, autolisisin aja ya. Terus donat itu rahasianya itu di proofing. Kalau proofingnya tepat, bagus ya, nggak over proofing ataupun kurang proofing, dia akan ngambang. Ketika kakak goreng ya, kakak masukin ke penggorengan, dia ngambang donatnya. Artinya apa? Proofingnya itu udah bagus. Nanti tengahnya itu ada ring white-nya. Baliknya itu cukup 1 kali, jadi nanti nggak ada minyak, nggak nyerap minyak maksudnya. Minyaknya ada dikit banget, nggak nyerap minyak. Proofing ditutup, lecet ditutup supaya nggak kering permukaannya. Bentar ya baunya kehabisan, siumatin pakai semua. Roti abon ludes ya, kata temanku enak banget. Terima kasih kakak Bella ya. Terima kasih Kak Bella buat testimoninya. Tuh, roti gulung abonnya enak tuh. Kak Bella, yuk yang mau order roti gulung abon kita, wewang aja kesini Ruki diganti nol. Ini Thai Mikban. Thai Mikban, jangan salah eja ya. Thai Mikban, Thailand Mikban. Ntar kakaknya salah eja. Thai. Kalau aku yang ngomong salah kakak. Thai. Kakak loh. Enggak loh. Kalau aku masih singkat kakak ban gitu biasa kakak. Aku mau pakai minyak dia. Udah kering. Pakai tisu. Tolong bintang. Hahaha, ketawa tuh kakaknya. Kakaknya tahu aja yang dimaksud ya. Oke, roti abang mixer lagi speed rendah. Iya, aku pakai speed rendah ya. Kalau pakai hand mixer aku pakai speed rendah aja. Tapi kalau pakai standing mixer kakak boleh pakai speednya yang sedang atau yang speed tinggi untuk hand mixer. Ini aja lah bukan. Ini tadi udah dingin tuh. Baru keluar ya? Baru keluar belum. Lah, dingin ya. Lama enggak diselimutin. Oh, iya. Ini model apa? Iya. Aku tanya kayak pakai minyak ya, aku akan transfer dia ke sini. Biasa aku langsung di silmat, cuman karena silmatnya dipakai semua, jadi aku transfer dia ke bowl seperti ini aja ya, kakak ya. Nah, aku kasih minyak. Kenapa dikasih minyak? Supaya dia nggak lengket. Nanti kita keluarin dia nggak lengket. Oke. Nah. Hai Mikban, dipanggang kalau aja oven dikit ya. Aku time Mikban panggang berapa menit biasa aku panggangnya? Panggang 14 menit ya? 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit kak. Nah itu kalau roti kakak boleh ya, intip ya, buka, liatin. Kalau kurang panggangin lagi tuh nggak masalah. Roti nggak apa-apa. Kalau bolu ya nggak boleh. Nah udah dikasih minyak kayak gini, lalu kita transfer dia. Kita transferkan mana ya spatulanya? Spatulanya hilang. Benar sekali. Aku lagi. Cek boleh jelasin nggak untuk itu? Ayo teruskan nanti dijelasin lagi 250. Autolisis itu adalah di mana kakak ya menggabungkan bahan kering dan bahan cair lalu kakak diamkan dia minimal 5 jam untuk menumbuhkan gluten dari pencampuran terigu kakak tadi sama si bahan cair ya kakak sayang ya. Jadi semua roti, pizza, donat itu bisa di Selamat siang Cece, les manis yang digulungnya Cece. ya terima kasih. Ini aku diamkan aja ya dia ya kakak ya. Nah ini kita diamkan dia. Biasa aku rounding dulu, baru aku transfer kakak ya. Tapi ini aku nggak bisa roundingin, kenapa? Karena silmatnya dipakai semua. Nah ini kita akan tutup dia. Minta wrappingnya ya. Ditutup ya. Pakai kain basah ya, kain lap basah boleh, atau pakai wrapping boleh. Jangan kain lap kering ya, karena itu pori-porinya besar nanti sama aja jadi kering. Kalau mau pakai kain lap yang basah aja kakak. Tapi jangan yang berair netes gitu. Setengah jam ya, pasang timer 30 menit. Kamu akan main sinetron. Ya sambil ya kak kakak hari ini. Kalau presenter pernah dulu. Nah ini ya, pakai minyak ya, tangannya, bukan hatinya diminyakin. Jangan saya nanti licin. Tangan diminyakin ya, supaya nanti dia nggak lengket-lengket, karena ini adonannya agak lengket. Ini mama ibu. Nah, kita keluarkan ya. Si mami kayak magnet itu udah belum selesai. Saya mau order temanya bisa nggak untuk hari ini? Untuk hari ini maaf kakak tidak bisa. Bisa Bisa kalau Dewi Kanza. nggak jawab itu benar. Biasa kayak radio kita yang menjaga. Kakak kalau mau bisa ikut pengiriman besok ya. Silakan Dewi. Kakak siapa? Kakak siapa nih? Dewi Kanza. Kakak Dewi Kanza hari ini nggak ada, hari ini habis. Dari besok kakak dari Kanza. Besok ya Kakak Dewi Kanza, memang aja sekarang. Kakak Dewi Kanza memang sekarang ya. Nanti kita kirimnya besok ya. Ini timing ban kita ya. Rounding aja dia supaya dia bulat lagi. Di rounding seperti ini lalu kita langsung bagi ya. Langsung kita bagiin aja. Yuk, aku langsung akan bagi ke dia. Siapa tuh? Apa ya? Aduh lupa. Tuh. Mana potongnya ya? Hot spicy. Tadi di sono.
Bikin apa ini pie bang? Pie mix bang. Ya kakak sayangnya ini pie bang. Nah kita kan bagi dia, ya kita timbang. Kita bagi dia jadi 18 ya, 18 ya Neng. Kita bagi dia jadi 18 butir. Boknya belum. Boknya udah dibalas. Arigatou gozaimasu. Tangan aku 4. Iya. Enggak bisa. 600 gram. Ambil, no. Atau untuk titit. Terima kasih. Iya dong, Mami. Nah ini kita timbang jadi 33 gram ya. Masing-masing 33 gram. Timbang. 33 ya kakak sayang ya. Nah. Oi. Hah? 80 mayonesnya. 80 gram. Harusnya dimangkok. Ini harus pakai alat pemotong, jangan disobek-sobek ya ini kakak sayangnya. Pakai alat pemotong, potonginnya. Ada berapa gram sih? Adonannya berapa gram? 33 gram. 33 aku bagi dia, ini kita potong dia jadi 18 ya kakak sayang ya. Jadi semua adonan kakak timbang aja terus bagi jadi 18 aja kak. Takutnya ini kalau nggak sama. Kalau roti gulung abang boleh 5 jam juga nggak sih? Aku bikin resep aja biasa 9 jam. Boleh 5 jam. Sama kok minimal 5 jam dia. Mau bikin apapun minimal 5 jam. Minimal ya dicek lagi. Dicek glutennya itu udah bagus belum? Kalau disobek kenapa sih? Kalau disobek nanti itu apa namanya tuh? Dia punya gluten yang udah tubuhnya tadi itu kakak sayang ya. Nanti malah jadi kebantet rotinya kakak. Ini kan udah lentur. Ya kalau kakak sobek dia punya seratnya itu kita sobek itu glutennya kakak sayang ya. Sih. Nanti malah bantet jadinya. Jadi harus pakai alat potong. Cek nggak usah pakai pelembut. Gak ada pelembut. Ya gak pakai pelembut ini kakak sayang ya. Kakak cukup pakai teknik otolisis, dia akan lembut alami. Ya yang penting harus elastis juga dia. Ngulennya. Gak ada bread jam, gak ada bread improver ini. Aku gak pernah pakai itu kak. Kalau bikin roti, bikin donat. Karena kan ini buat anak-anak juga makannya. Loyang perlu dioles nggak sih? Loyangnya perlu dioles nggak? Iya, aku olesin. Nih, langsung kita nanti taruh di sini atau kakak pakai loyang ya. Ini aku pakai yang kayak gini ya, boxnya. Langsung di boxnya aku kak. Kalau nggak punya mixer harus pakai apa? Mulai pakai tangan, kalau nggak punya mixer kakak cinta, pakai tangan bisa ya. Kayak cuci baju gitu loh kakak. Cuma stretchingnya jangan jauh-jauh. Stretch dikit, ini hentak, stretch dikit, hentak, stretch dikit lipat, stretch dikit lipat. Jangan di stretching jauh-jauh nanti malah banyak gelembung dia. Masa kita kalah lagi? Kurang makan sayang kalau kalah. Box isinya berapa sih? Box isinya 6, satu boxnya isi langsung 6 nanti kakak. Cek kalau bikin keranjang kunci untuk barang-barang yang kita pakai jadi gampang kalau cari-cari. Aku nggak jual sih soalnya alat-alatnya ini kakak sayang. Maksudnya afiliatin gitu ya, masukin ke keranjang kuning. Lihat-liatin gitu ya. Ini kebanyakan aku di online semua sih kakak. Jual berapa Cek? 70.000 kakak per boxnya. Timbangannya kayak apa? Buat apa kita lagi buat teknik kayak Timbangannya mereka Joil. Ini Thaimik Bang kakak sayang ya. Nah ini udah tuh. Cek kalau ada roti pakai mixer pakai kecepatan tinggi atau rendah? Ngadon roti pakai mixer kecepatan tinggi atau rendah? Aku kalau ngadon pakai stand mixer aku pakai speednya di 3. Tapi kalau pakai hand mixer aku pakai speed 1 kakak sayang. Ini udah jadi 18 pieces ya. Sudah kita timbang dia menjadi 18 pieces. Ini boxnya ya. Jadi 3 box seperti ini ya. Jadi 3 box seperti ini. Boxnya itu OIV 705 kakak sayang. OIV 705 ya nanti 6. Satu box ini dapatnya 6. Nah ini kita akan rounding dia ya, rounding. Aku boleh minta penjelasannya nggak? Yang kecil itu gimana ya? Digas aja. Buat apa kita lagi buat tanjung? Ini aku sedikit tonjokin biar keluarkan dia punya gasnya ya kakak ya, atau gelembung. Jadi kita akan keluarin gelembungnya dia. Nah rounding aja. Kakak bisa rounding dia seperti merounding bakpao atau merounding donat ya. Lalu bulatkan. Nah setelah dia bulat, kita transfer dia ke box ini. Ya kita taruh dia di boxnya ya kakak sayangnya. Nah ini kakak bisa kerjakan sampai dia semuanya selesai. Cek kalau rounding donat harus ditonjok dulu nggak? Donat sih nggak yang harus ditonjok. Kalau donat mau ditonjok boleh nggak boleh, nggak ada masalah. Oh habis ini kan kita proofing dia ya. Ini kita cubit-cubit dia satu arah ya supaya dia permukaan atasnya tuh licin kakak sayang. Lalu kita taruh dan kita bulatkan. Nah kalau udah tinggal kalau di loyangnya kayak gini.
Saya kan masih bikin donat, maaf nih. Iya, Ya, males ya. kebetulan dia bikin nol. Autolisis aja biar nggak terlalu lama ngadon-ngadonnya. Tapi emang prosesnya ini lama ya, kakak harus sabar. Kalau bikin gini harus sabar. Kalau nggak sabaran, Iya, ya, udah, kalau kakak orangnya nggak sabaran, kakak bisa beli aja. Kakak lewat kesini roti diganti tuh. Ya, yang ada cabai 95 kakak, dapur bersih, suami tercinta makin sayang. Tapi bukan teknik bang, nggak ada cabai ya. Roti gulung apa maksudnya bun coy? Ya betul. Cuma roti gulung kakak yang Ini aku lagi ngerti teknik bang, kira ada cabai nanti. Hai Besti Iya, katanya. Cici nih, Bu Chelsea yang kata Siang, kakak Putri ya. Hai, kakak Putri itu. Berapa gram adonannya? Ini 33 gram ya. Masing-masing aku timbangnya 33 gram. Sebaiknya ya dok kakak itu satu dok kakak timbang lalu kakak bagi jadi 18 pieces. Ya, itu akan lebih akurat kakak sayang. Berapa sih kakak? Oh, IP 705 kakak. Oh, IP 705 ya, cari aja kodenya. Kodenya, kode loyangnya tadi aluminiumnya ini kodenya OIP 705. Itu kodenya, udah aku kasih kodenya tuh. Nah, dicubit satu sisi. Lalu kita rounding, kita bulatkan, baru kita transfer dia ke boxnya. Saya buat kemarin nggak oles kak, tapi nggak tapi lengket kenapa ya? Ya, karena nggak dioles dia lengket jadinya. Ini kita oles dia. Kita olesin ya. Nah, dibulatkan. Sampai coating gitu ya, soalnya ini bagus tuh, ini juga gitu. Coating ini karena ini biar dia lunak. Nah, itu juga ujung. Nah, lunak. Ada resepan di Banatolisis. Ya, ini yang lagi dikerjain teknik autolisis. Ya, nggak usah pusing ya. Dari resep yang aku share itu, kakak bisa autolisis dia. Caranya gimana, Cek? Kalau dari resep itu mau diautolisis, caranya ya. Jadi kakak bisa masukkan ke box terigu protein tingginya, susu cairnya, kental manis, sama gula pasir. Aduk rata aja pakai spatula, tutup pakai wrapping, lalu diamkan di suhu ruang selama minimal 5 jam, minimal ya 5 jam. Habis itu tinggal nanti kakak masukkan ragi ya, kakak mixer. Masukkan ragi, lalu kakak mixer. Setelah masuk raginya, setelah kakak mixer 1 menit, baru nanti kakak masukkan mentega dan juga garam, mixer dia kurang lebih 4 menit. Udah jadi. Proofing dia setengah jam. Setelah proofing setengah jam, tinggal kakak